Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid yang budiman. Baik, dalam video ini saya akan memberikan materi kepada kalian, melanjutkan penjelasan materi yang kemarin tentang invertebrata. Kalau kemarin materi invertebrata sudah kalian pelajari bersama Bu Danis, dan kemarin juga kalian sudah melakukan profiling, juga melakukan tes diagnostik materi vertebrata. Kali ini dalam video ini saya akan menjelaskan penyampaian materi materinya. Sebelum itu kita sepakati terlebih dahulu kontrak belajar, yaitu apa-apa yang harus kita lakukan dalam pembelajaran yang dilaksanakan. Nomor 1, belajar aktif dan bersungguh-sungguh. Jadi saat belajar kita harus aktif, kita harus niat dengan kuat apa yang akan kita laksanakan dalam bersekolah atau belajar. Yang kedua, disiplin dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, memberikan kesempatan teman bicara yang lain menyimak dan menanggapi. Jadi kalau ada teman kita yang sedang menyampaikan pendapat atau guru sedang menyampaikan materi, maka kita berbicara dengan bergantian. Tidak boleh berbicara bersama-sama karena akan menciptakan suasana kelas yang tidak kondusif. Yang ketiga, berani menerima saran, opini, atau kritik yang membangun. Jika kita presentasi, maka kita harus menerima saran untuk memperbaiki pekerjaan kita. Tidak merasa terintimidasi atau merasa sakit hati karena diberi kritik dari teman, karena kritik yang diberikan adalah kritik yang membangun. Yang kelima, tidak boleh ada bullying dan kalimat cara. Sesama teman sekelas atau sama teman kelompok atau kelompok lain, kita tidak boleh melakukan bullying atau mendiskriminasi dengan menggunakan kalimat cara. Yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengelompokkan hewan vertebrata ke dalam filum berdasarkan lapisan tubuh, rongga tubuh, simetri tubuh, dan reproduksi. Yang kedua, memahami cara reproduksi hewan vertebrata. Yang ketiga, memahami manfaat vertebrata dalam kehidupan manusia. Dan yang terakhir, peserta didik mampu membuat poster konservasi hewan. Jadi tujuan pembelajaran adalah apa yang menjadi tujuan kita dalam mempelajari materi vertebrata kali ini. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, hewan apa yang sering mengganggu kalian di rumah? Bisa kalian ingat-ingat, bisa kalian jawab, hewan apa yang sering mengganggu kalian di rumah. Kemudian, apakah kalian punya hewan peliharaan? Jika kalian menyukai hewan, apakah kalian punya hewan peliharaan di rumah? Apakah perbedaan mendasar dari bentuk tubuh kedua hewan tersebut? Nah, yang pertama, mungkin kalian akan mengingat gambar yang sebelah kanan, yaitu gambar yang berisi serangga-serangga untuk hewan yang mengganggu kalian, dan hewan yang sebelah kiri untuk hewan peliharaan kalian seperti kucing, mungkin ada iguana, ikan, barangkali ada yang hobi reptil dan hobi memelihara burung ataupun anjing. Ternyata ada perbedaan mendasar yang dimiliki kedua hewan yang mengganggu dan hewan yang kita sukai, yaitu adalah bentuk tubuhnya yang memiliki tulang belakang atau yang tidak memiliki tulang belakang. Hewan yang mengganggu kita itu kebanyakan masuk ke dalam golongan insekta atau arthropoda yang dia tidak memiliki tulang belakang, sedangkan hewan yang kita sukai itu memiliki tulang belakang. Nah, kali ini kita akan mempelajari secara lengkap lebih detail tentang hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, vertebrata. Oke, di sini saya tampilkan dua gambar. Yang pertama adalah gambar
scan dari katak yang terlihat tulangnya dan gambar ikan. Ini keduanya memiliki tulang belakang. Apa sih vertebrata itu? Vertebrata itu adalah hewan ya, animalia yang memiliki epidermis dan dermis, endoskeleton, kranium. Kranium itu tempurung kepala, otot, dan berbagai aktivitas dalam tubuhnya seperti banyak sistem sirkulasi, sistem respirasi, sistem ekskresi, saraf, endokrin, indera, dan sistem reproduksi. Di antara hewan-hewan yang lain, hewan vertebrata merupakan hewan yang paling lengkap atau yang paling kompleks daripada filum hewan sebelumnya. Baik, bisa kita lihat dalam gambar yang di sebelah kiri ada sebuah peta konsep. Yang paling atas itu animals, ya, yang sebelah kanan tentunya sebenarnya invertebrata, tapi yang kita pelajari untuk hari ini adalah yang pertama ada Pisces, atau kita bisa mengucapkannya Pisces. Jangan kita ucapkan Pisces ya. Jadi yang benar adalah Pisces. Yang kedua adalah amfibi, kemudian reptil, aves, dan mamalia. Mungkin urutan di angka ini tidak sesuai dengan urutan yang ada di dalam peta konsep di gambar sebelah kiri. Tapi yang berupa angka ini adalah sudah urut dengan evolusi, yaitu di mana hewan pertama yang paling pertama masuk dalam kategori vertebrata adalah Pisces, kemudian amfibi, reptil, aves, dan kemudian diakhiri dengan mamalia. Jadi yang pertama muncul itu Pisces, kemudian amfibi, reptil, aves, mamalia secara teori evolusi. Selanjutnya, Pisces atau ikan. Kelas Pisces ikan adalah subfilum vertebrata yang seluruh anggotanya hidup di air atau akuatik. Kita ingat-ingat kalau ada istilah akuatik berarti dia hidup di air, baik air tawar maupun air laut. Permukaannya licin dan bernapas menggunakan insang. Kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, habitat di perairan. Semua ikan hidup di air. Kemudian triploblastik atau memiliki 3 lapisan tubuh. Selomata. Kemudian struktur tubuh ikan terdiri dari kepala, mengandung otak, badan, dan ekor. Jadi golongan ikan memiliki otak. Selomata berarti dia memiliki rongga tubuh, kemudian mempunyai gurat sisi untuk dapat merasakan tekanan air. Badan atau batang berotot mengelilingi sebuah rongga yang berisi organ internal. Kulit yang dilengkapi dengan kelenjar penghasil lendir agar kulit selalu licin dan ada yang tertutup sisik. Jadi ada dua jenis kulit, ada yang memiliki sisik dan ada yang tidak memiliki sisik, tetapi lapisannya licin. Otot ekor pos anal memiliki kulit yang sangat berguna untuk menutupi tubuh, beserta dengan sekresi kelenjar belendir yang akan mengurangi gesekan tubuh ikan dengan air. Di kulit licin dan berlendir adalah berfungsi untuk mengurangi gesekan dengan air, agar ikan bisa berenang dengan cepat. Pernapasan menggunakan insang. Jantung terdiri dari 2 ruangan, yaitu serambi dan bilik. Kalau di manusia, di mamalia memiliki 4 ruang, di ikan memiliki 2 ruang. Sistem peredaran darah tertutup, berarti dia memiliki pembuluh, memiliki otot, alat pencernaan lengkap, poikiloterm atau berdarah dingin, jadi metabolismenya tidak berasal dari tubuhnya sendiri, suhu metabolismenya. Kemudian dioecious, kelamin terpisah, alat ekskresi berupa ginjal, dan reproduksi seksual dengan fertilisasi internal ataupun eksternal.
Baik, ini saya contohkan ada 4 gambar yang saya cantumkan di sebelah kanan. Ada ikan hiu, ikan laut, ikan hias, dan ikan hoki ya, termasuk ikan hias juga. Kita akan lanjut ke part yang selanjutnya.